Manchester United terancam kehilangan Casemiro di bursa transfer Januari tahun 2024. Manchester United mendapat kabar buruk pada bursa transfer Januari tahun 2024. Pemain bintangnya Casemiro berpotensi pergi dari Old Trafford lantaran jasanya diminati oleh klub-klub Arab Saudi. Seperti diketahui, Casemiro merupakan sosok penting bagi Setan Merah musim lalu. Ia direkrut dari Real Madrid pada Agustus tahun 2022 dengan banderol 60 juta pound sterling dan gaji mencapai 300.000 pound sterling per pekan. Situs Transfermarkt mencatat pesepak bola asal Brasil ini sudah mengoleksi hingga 51 penampilan di semua kompetisi serta menyumbangkan 7 gol dan 6 assist bagi Manchester United. Sayangnya, Casemiro menghadapi situasi sulit di awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Pemain berusia 31 tahun dihantam cedera hamstring saat Setan Merah dihajar 0-3 oleh Newcastle United di Carabao Cup. Alhasil Casemiro terpaksa absen di sejumlah pertandingan bersama Setan Merah. Manajer Manchester United Erik ten Hag sendiri pun sudah legawa apabila sang pemain tak bisa kembali ke tim utama hingga Natal. Dengan menurunnya intensitas penampilan Casemiro bersama Manchester United, pemain asal Brasil kini mulai dilirik oleh klub-klub Saudi Pro League. Tim asal Timur Tengah ingin memanfaatkan situasi sulit sang pemain di Old Trafford untuk memboyongnya ke Arab Saudi pada Januari tahun 2024. Dilansir dari Sport Bible mengeklaim Casemiro punya prospek cukup terbuka untuk pindah ke Arab Saudi jika dibandingkan dengan pemain lain yang turut digadang-gadang menjadi subjek ketertarikan tim Timur Tengah. Hal ini lantaran Setan Merah bakal memperoleh sedikit keuntungan dari penjualan Casemiro ke Arab Saudi. Pihak klub jadi bisa menutupi lagi sebagian pengeluaran yang pernah mereka habiskan untuk transfer dan gaji pemain asal Brasil. Masih mengacu pada laporan yang sama, Manchester United sejatinya tidak aktif memasarkan Casemiro pada bursa transfer Januari. Walau begitu, Setan Merah diyakini tak keberatan melepas sang gelandang apabila menemukan harga yang sesuai. Bapuk bersama Erik ten Hag, 4 pemain Man United bisa jadi buas jika dilatih Zidane. Zinedine Zidane diisukan akan kembali melatih klub Liga Inggris. Manchester United dikabarkan sedangkan mendekatinya. Jika terwujud maka ada beberapa pemain yang bisa bersinar. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Zinedine Zidane memang santer dikabarkan bakal gantikan posisi Erik ten Hag sebagai juru latih anyar Manchester United. Pasalnya, rapor Setan Merah di bawah arahan Erik ten Hag sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini terbilang kurang memuaskan bahkan bisa dibilang buruk. Berkaca dari rapor buruk tersebut, tak heran jika masa depan Erik ten Hag di Old Trafford kian tak menentu dan berpotensi besar di depak jelang kompetisi berakhir. Andai benar-benar menunjuk Zidane, maka akan menjadi kabar yang bahagia bagi sejumlah pemain Manchester United karena mereka bisa bersinar kembali. Keempat pemain itu adalah Marcus Rashford, Rasmus Højlund dan Bruno Fernandes. Di bawah asuhan Erik ten Hag, peran Bruno Fernandes kerap tidak jelas tugasnya di lapangan. Berposisi asli sebagai gelandang serang playmaker, ia justru sering ditempatkan di sektor sayap kanan atau winger. Hal itu dilakukan karena krisis pemain sektor winger di Manchester United. Bermain di posisi yang bukan keahliannya, membuat Bruno Fernandes kesulitan menunjukkan performa terbaiknya. Sejauh ini ia sudah membuat 4 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan di semua ajang. Nantinya Zidane bisa memberikan tugas utama sebagai playmaker ke Bruno Fernandes, yang merupakan keahliannya. Bobol celengan Manchester United boyong Lois Openda. Manchester United menghadirkan beberapa kabar panas termasuk rencana gaet Lois Openda. Cedera Rasmus Højlund tampaknya harus membuat Manchester United melakukan improvisasi di bursa transfer 2024 nanti, salah satunya memboyong Lois Openda. Manchester United cukup beruntung, karena cedera Højlund terjadi di partai kompetitif terakhir sebelum jeda internasional datang, akan ada kesempatan baginya untuk rehat tanpa melewatkan pertandingan. Namun ancaman menepi lebih lama tetap mengintai. Itulah kenapa The Red Devils mungkin perlu untuk menambah striker di bursa transfer musim dingin. Apalagi dengan situasi klub saat ini yang terancam gagal lolos ke 16 besar Liga Champions dan belum juga kembali ke 4 besar Liga Inggris, bersabar menunggu Højlund pulih tanpa mencari pengganti bisa jadi kesalahan fatal. Itulah kenapa Lois Openda cocok untuk mereka jajal untuk direkrut meski ia belum lama ini bergabung dengan RB Leipzig. Arketipe Openda berbeda dengan Højlund namun itu justru sangat bagus karena bisa menambah variasi skema Manchester United. Rasmus Højlund adalah tipikal striker modern yang ideal.
tubuhnya menjulang tinggi di angka 191 cm dimanfaatkan untuk membantunya terlibat lebih banyak build-up serangan serta mempertahankan possession. Wonderkid Denmark berusia 20 tahun itu juga cepat sehingga cocok pula jika diinstruksikan menembus jebakan offside lawan. Meski jauh lebih mungil dengan tinggi badan 177 cm saja, gaya permainan Lois Openda pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sang calon rival internal di Manchester United. Ia adalah penyerang yang tidak takut melakukan body charge dengan bek lawan berkat body balance mumpuni. Openda juga sangat mobile dan bahkan seringkali melakukan take on sampai ke byline demi membuka ruang bagi rekannya menusuk ke kotak penalti. Fakta ini semakin membuktikan jika apabila nanti menjadi rekan satu tim, kecil kemungkinan bagi Openda dan Højlund berada di lapangan bersamaan. Sabda Fabrizio Romano, Jadon Sancho fix tinggalkan Manchester United. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan update seputar kondisi Jadon Sancho. Ia memastikan bahwa sang winger akan cabut dari Manchester United di musim dingin nanti. Sancho sudah hampir 3 bulan dibekukan dari skuad Manchester United. Sang pemain berseteru dengan Erik ten Hag sehingga ia diasingkan dari skuad utama Manchester United. Situasi ini membuat banyak spekulasi muncul terkait masa depan Sancho. Kebanyakan menyebut bahwa Sancho kemungkinan besar akan dilepas di musim dingin nanti. Fabrizio Romano mengamini laporan-laporan tersebut. Ia menyebut bahwa Manchester United akan berpisah dengan Sancho di musim dingin nanti. Menurut laporan Romano, sudah tidak ada kans bagi Sancho bertahan di Manchester United untuk saat ini. Hubungan sang winger dengan Ten Hag terus memburuk dari hari ke hari, sehingga kedua sosok ini sudah tidak bisa bekerja sama lagi. Alhasil Sancho sudah memantapkan hati untuk pindah klub di bulan Januari nanti. Menurut Romano, agen Sancho saat ini sudah mulai berdiskusi dengan banyak klub terkait kondisi sang winger. Ada beberapa klub top Eropa yang berminat untuk merekrut sang winger, ada juga beberapa klub Arab Saudi yang berminat menggunakan jasa sang winger. Menurut Romano, Sancho masih memprioritaskan bermain di Eropa, baru jika mereka tidak mendapatkan tawaran yang bagus, maka ia akan pindah ke Arab Saudi. Manchester United berharap bisa mendapatkan bayaran sekitar 40-50 juta euro untuk jasa mantan pemain Borussia Dortmund tersebut. Formasi mengerikan Manchester United di bawah asuhan Zidane, OTW Tsunami Trophy. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Zinedine Zidane memang santer dikabarkan bakal gantikan posisi Erik ten Hag sebagai juru latih anyar Manchester United. Pasalnya, rapor setan merah di bawah arahan Erik ten Hag sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini terbilang kurang memuaskan bahkan bisa dibilang buruk. Reputasi Zidane sebagai pelatih yang mentereng memang selalu menjadi idaman bagi sejumlah klub untuk menggunakan jasanya, setelah ia saat ini menganggur. Ia terbilang sukses dengan membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions 3 musim beruntun, prestasi yang belum bisa disamai manajer manapun. Kehadiran Zinedine Zidane di Manchester United seperti Casemiro dan Rafael Varane akan memudahkan adaptasi. Zinedine Zidane dikenal sebagai salah satu pelatih yang mengandalkan formasi 3 penyerang di depan dalam formasi 4-3-3. Hal itu ia lakukan saat masih melatih Real Madrid, dengan menciptakan trio menakutkan Cristiano Ronaldo, Karim Benzema dan Angel Di Maria. Menariknya, Zidane tak mengadopsi gaya permainan modern ala Erik ten Hag yaitu membangun serangan dari bawah, sehingga ia membutuhkan kiper dengan tribut mampu memainkan bola. Di Manchester United, Zidane dituntut untuk mulai menerapkan gaya sepak bola modern karena gaya permainan di Liga Inggris cenderung cepat. Sehingga membangun serangan harus dimulai dari bawah seperti yang dilakukan oleh Manchester City dan Liverpool. Maka dari itu Andre Onana masih akan jadi andalan di bawah Mister Gawang, karena ia memiliki kemampuan tersebut sewaktu di Inter Milan. Di lini belakang, kemungkinan besar Manchester United akan ada perombakan terutama di sektor bek tengah. Zidane tak lagi mengandalkan Harry Maguire, Victor Lindelof ataupun Rafael Varane dan Jonny Evans. Beberapa nama baru akan didatangkan sesuai keinginan sang pelatih. Satu nama yang diincar adalah Jean-Claire Todibo, begitu juga dengan sektor bek sayap. Aaron Wan-Bissaka masih jadi andalan, sementara di bek kiri Manchester United bisa memburu pemain baru. Sebab Luke Shaw yang jadi andalan belum bisa tampil karena cedera. Sergio Reguilon kemungkinan bisa dipermanenkan akhir musim nanti, karena ia merupakan pemain jebolan Real Madrid Castilla dan pernah beberapa kali memperkuat tim utama El Real era Zidane. Dua gelandang akan lebih bertugas membantu penyerangan dan mengalirkan bola, sedangkan satu gelandang lain menjadi penyeimbang dan pemutus serangan lawan.
Dua gelandang serang itu kemungkinan besar akan diisi oleh Bruno Fernandes dan Mason Mount. Fernandes di kanan dan Mount di kiri akan mengapit Sofyan Amrabat yang bertugas menjaga kedalaman dan memutus serangan lawan. Di lini depan, Marcus Rashford bakal menempati pos penyerang kiri, seperti yang kerap ia jalani saat masih menjadi anak buah Erik ten Hag. Sementara itu, penyerang kanan diisi oleh pemain muda Alejandro Garnacho. Posisi penyerang tengah akan diisi oleh Rasmus Højlund yang punya finishing mumpuni. Pria asal Denmark ini juga bisa menjadi pemantul bola bagi Rashford dan Bruno Fernandes. Manchester United percepat transfer Joe Neves. Manchester United dilaporkan mengubah rencana mereka untuk perekrutan Joe Neves. Mereka memutuskan untuk mengejar gelandang muda Benfica itu di musim dingin nanti. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United sedang mencari gelandang baru. Mereka ingin meremajakan lini tengah mereka karena beberapa gelandang mereka sudah berumur. Dilansir Record, Manchester United awalnya ingin mencoba merekrut Neves di musim panas tahun depan, namun kini mereka mengubah rencana mereka itu dengan merekrut Neves di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United punya pertimbangan tersendiri mengapa mereka mempercepat proses perekrutan Neves. Mereka tahu saat ini ada beberapa klub top Eropa yang juga berminat pada sang gelandang. Alhasil perekrutan gelandang 19 tahun itu diyakini bakal semakin sulit di musim panas nanti. Itulah mengapa Manchester United memutuskan untuk curi start untuk merekrut Neves di musim dingin nanti. Manchester United juga harus siap keluar uang dalam jumlah besar untuk membajak Neves. Sang gelandang kabarnya akan dibanderol di kisaran 120 juta euro di tahun 2024 nanti.